every corner in me. That's your pricelessly grown. Maybe I did you wrong by saying how I feel, but I didn't mean it before. Oh, you to the bone. Oh, you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Want you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, your body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Would that be alright? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daily Podcast dengan saya, Tiara Yuli. Kita akan membicarakan topik sehari-hari untuk menemani hari dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dari peristiwa sehari-hari atau hanya sekedar menambah perspektif. Bahasan pada episode kali ini yaitu mengenal mata merah pada penggunaan soft lens. Mungkin banyak di antara sahabat semua, lama-lama ketika kita menggunakan soft lens, lama-lama matanya menjadi merah. Akibatnya, bikin mata kita itu menjadi tidak nyaman. Nah, gimana sih cara kita mengatasi mata merah ketika kita menggunakan soft lens? Di sini saya telah mengundang dokter spesialis mata Fitria Lovina, SPM. Dan kita juga kedatangan seseorang yang pernah mengalami iritasi pada mata dikarenakan penggunaan kontak lens itu sendiri, yaitu Mbak Melvina. Halo, dokter. Halo Mbak. Halo, Mbak Melvina. Halo Mbak Tiara. Oke, sahabat Daily, langsung saja kita tanyakan terlebih dahulu kepada Dr. Fitria. Sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan mata merah ketika kita menggunakan soft lens? Baik, jadi sebelum membahas tentang mata merah pada penggunaan kontak lensa, perlu diketahui juga, sebenarnya kontak lensa itu apa sih? Kalau remaja mungkin banyak yang sudah tahu ya, dan sudah banyak yang menggunakannya juga. Jadi kontak lensa itu adalah suatu bahan plastik yang diletakkan di depan kornea mata kita. Nah, kenapa bisa terjadi mata merah saat penggunaan kontak lensa itu sendiri? Itu mungkin terjadi akibat dari iritasi pada kornea yang sering kita sebut dengan keratitis. Oh, begitu ya dok. Nah, jadi waktu yang disarankan untuk kita menggunakan kontak lens itu sendiri berapa lama ya dok? Sebaiknya waktu penggunaan kontak lensa dalam sehari adalah 10-12 jam. Oke, mungkin selanjutnya kita dengarkan dulu story atau pengalaman dari Mbak Vina ya. Nah, bagaimana bisa itu mengalami iritasi pada penggunaan soft lens, terus katanya hampir buta. Nah, boleh Mbak diceritakan bagaimana kronologisnya? Oke Mbak Tiara, terima kasih ya. Oke, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya terhadap soft lens. Jadi dulu itu saya penggila banget terhadap soft lens, kurang lebih 5 tahun saya selalu menggunakannya setiap hari. Sehingga pada suatu pagi ketika saya mau on the way ke kampus, mau ujian, itu awalnya saya merasa kok Bengkulu hari ini polusinya terasa ekstrem banget. Sampai debunya gini banget. Tapi pas di kampus, saya nanyakan ke teman, katanya enggak kok, biasa aja. Akhirnya mulailah kan pada pagi itu saya mengikuti ujian. Tapi saya merasa kok mata saya itu enggak enak banget kayak gitu kan, dan merah pada saat itu. Dan akhirnya saya lepaskan soft lens itu di kelas, tapi kok kayak masih buram dan enggak bisa ngelihat gitu, dan lama-lama berair, terus semakin lama-lama nggak bisa lihat apa-apa, panik dong, akhirnya kok perih, dan akhirnya saya ditegur dosen dan langsung disuruh dibawa ke rumah sakit. Oke Mbak, maaf saya potong Mbak, pertanyaan saya sebelumnya itu Mbak pernah belum mengalami perihnya itu sampai sesakit itu? Kalau sekedar perih dikit sih sering, awal makainya doang, kayak ada yang ngeganjel gitu, tapi sebentar kok, habis itu langsung normal lagi.
Tapi kali ini itu beda banget. Awal make pas mau pergi ke kampus begitu, memang dari awal agak sedikit aneh dan lebih perih dari biasanya. Tapi aku mikirnya ya udahlah ya kan, nanti juga normal lagi. Oh, jadi waktu pemakaian terakhir kali kemarin memang sudah terasa ya, Mbak ya? Tapi Iya. mikirnya biasa aja ya. Terus gimana tuh Mbak pas Mbak dibawa ke dokternya? Jadi kan selama perjalanan saya mau ke rumah sakit itu, aku tuh udah nangis banget. Sampai mikirnya udah kemana-mana, kayak nggak pernah kayak gini. Dan sekalinya luka mata aku, nggak bisa lihat dan nggak bisa dibuka lagi. Terus pas diperiksa, ternyata kedua kornea aku itu luka dikarenakan soplen. Aku pakai soplen ini udah 5 tahun aman-aman aja dan nggak ada masalah. Tapi ternyata soplenku kelama-lama mencekik kornea mataku. Kemudian mataku dikasih salep gitu dan ditutup supaya nggak kena debu dan sebagainya atau makin parah. Terus dokter bilang kayaknya kamu nggak bisa lagi deh pakai soplen karena pembuluh darah di mata kamu itu udah dehidrasi dan udah nggak bisa dipakein soplen lagi. Dan aku sendiri juga udah kapok kok pakai soplen, ya kayak udah gitu aja. Oke, jadi kapok ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Melvina untuk pengalamannya. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk sahabat daily yang mendengarkan. Kembali lagi ke Dokter Fitria. Jadi dok, ada mitos nih dok, katanya jika kita matanya normal, nggak minus, nggak plus, kalau kita sering menggunakan kontak lens itu, maka mata kita itu akan berpotensi menjadi mata minus. Itu benar nggak sih dok, mitos yang ada itu? Oh, itu nggak benar, itu hanya mitos. Dan yang benarnya orang minus menggunakan kontak lensa itu baru ada. Oke, berarti hanya mitos belaka saja ya dok ya? Iya, itu hanya mitos. Nah dok, kembali lagi nih ketika kita menggunakan kontak lens dalam aktivitas sehari-hari kan dokter bilang tadi oksigennya itu akan tertutup lah di mata kita dengan menggunakan kontak lens. Nah, makanya mata kita itu bisa perih, segala macam, kering gitu ya kalau sudah terasa seperti itu tuh dok. Apakah boleh kita menggunakan obat tetes mata atau memang ada cairan khusus gitu dok untuk pemakaian soft lens itu sendiri? Ada cairan air mata buatan yang bisa dan dianjurkan dalam penggunaan soft lens. Nah, apabila kita sudah merasa tidak nyaman dalam penggunaan kontak lensa, nah jadi untuk obat tetes mata tidak dianjurkan. Sebaiknya kita menggunakan cairan khusus yang saya sebutkan tadi. Oke, berarti yang sering dijual di apotek itu yang ada yang facial teardrop itu tidak bisa ya dok menggantikan tetes mata yang biasa? Sebenarnya tetap harus dicari tahu dulu apa sih yang menyebabkan rasa tidak nyaman ini. Apakah ada luka lecet, apa mungkin akibat kita karena tidak bagus dalam pemasangannya. Nah, nanti kalau kita asal-asalan bisa terjadi kayak Mbak Vina tadi. Nah, itu kan bahaya. Iya, jadi bagi orang yang menggunakan kontak lens tuh dok, kan ada tuh yang sering berolahraga tuh, maupun aktivitas fisik yang intens, terus berat juga tuh. Nah, sebenarnya boleh nggak sih dok? Atau pertanyaannya gini nih dok, kegiatan apa sih yang dilarang bagi yang menggunakan kontak lens itu sendiri? Penggunaan kontak lensa saat sedang berolahraga sebenarnya tidak pernah dilarang. Namun kontak lensa ini bisa menjadi penunjang yang baik saat kita berolahraga. Nah, karena penggunaannya tidak perlu kita khawatir karena tidak akan seperti kacamata yang kacanya pecah ataupun bingkainya yang patah. Nah, akan tetapi kita juga harus tetap selalu berhati-hati. Oke, berarti lebih harus hati-hati aja ya dok ya bagi mereka yang berolahraga. Kemudian dok, untuk yang perempuan, untuk yang perempuan nih dok, katanya kan kebanyakan perempuan tuh rajin make up tuh, tetapi ada juga yang menggunakan kontak lens. Itu tuh bagaimana tuh dok cara kita menggunakan kontak lens ketika kita ingin bermake up juga? Sebelumnya kalau kita menggunakan kontak lensa ketika kita bermake up, sebaiknya kita dahulukan dulu kontak lensa sebelum kita bermake up. Karena apabila kita mendahulukan make up,
nanti kontak lensanya itu terkontaminasi oleh produk-produk kosmetik yang kita pakai. Jadi sebaiknya kita pakai dulu kontak lensanya. Oke, berarti takut kotor gitu ya dok, kena make up-nya ya. Nanti kan Jadi bahaya. berarti harus memakai softline-nya dulu baru kita make up ya dok ya. Iya. Jadi Oke dok, berarti jadi berarti bukan make up dulu ya dok ya, baru menggunakan kontak lens. iya, sebaiknya sebelum make up kita harus dahulukan dulu kontak lensanya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya di dok, boleh nggak sih dokter bagi-bagi langkah atau cara kita menggunakan kontak lens yang benar itu bagaimana? Boleh banget. Jadi langkah ataupun step yang akan kita lakukan sebelum menggunakan kontak lensa itu yaitu pertama, pastikan tangan kita bersih dahulu dan cuci tangan menggunakan sabun dan jangan lupa dikeringkan. Kedua, pastikan kontak lensa yang kita pakai itu bersih. Sebaiknya kita merendamkan dulu kontak lensa yang kita gunakan itu dengan cairan khusus lensa selama 1 malam dan esoknya baru kita bisa gunakan. Oke dok, pertanyaan terakhir nih dok, kalau kita menggunakan kontak lens itu kan ada yang langsung menggunakan tangan dan juga ada yang menggunakan capitannya tuh dok. Itu tuh kalau kita menggunakan capitannya itu harus khusus anjuran dari dokter atau kita pakai sendiri itu nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa sih, sebenarnya kembali tergantung individunya masing-masing. Karena ada yang lebih nyaman menggunakan tangan dan juga ada yang nyaman menggunakan capitan. Asalkan kedua hal tersebut selalu dalam keadaan bersih. Oke, baiklah Dokter Fitria, terima kasih telah berbagi pengalamannya kepada sahabat Daily. Iya, sama-sama Mbak, dengan senang hati. Dan juga Mbak Melvina, terima kasih juga sudah sharing kepada sahabat Daily untuk pengalamannya. Iya Mbak, sama-sama. Oke, baiklah. Terima kasih juga untuk sahabat Daily yang sudah stay dan tetap selalu menonton podcast kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di Daily Podcast selanjutnya dengan saya Tiara Yuli Alvina. See you tomorrow.